untuk jalan menuju ke sana lebih besar kalau dibuat ayo Bu, gimana? Coba sedikit ini Pak apa ceritakan sama Bapak bagaimana kejadian itu, salah satu korban. Coba ceritakan bagaimana yang kejadiannya. rusak kemarin. Ya, coba ceritakan. Saya kebetulan dari 8.15 sampai ke 9 suruh dia Pak sampai ya. Itu mana? Ini anak saya Pak. Saya selama maju. Oh, lari kemana? Istri saya juga dari Jawa. Oh gitu. Ya. Dari Koren Pak. Ada yang pakai besi, isinya tutup ya. Dekat ngambilnya ada. Ini tempat kita kembali ke lokasi Pak. Bukan nanti ya. Iya Pak. Ya. Ini berarti satu desa ya Pak? Siap Ibu. Iya. Wah, begini kan baru jadi Oke. sudah baik. Suruh kami doakan bersama ibu yang saya hormati, dan juga rombongan bapak-bapak menteri dan bapak gubernur, bapak bupatinya bersama Muftidah. Teristimewa kepada orang tua kami Bapak Tine Silawahi, utusan khusus Pak Presiden untuk menyikapi bencana alam di Kabupaten Nias. Puji dan puja kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan limpahnya. Bapak Presiden berkenan hadir 50 tahun yang lalu. Presiden RI pertama datang ke Nias, itu pun di Gunung Soli. Bapak pertama sekali yang datang di kecamatan ini 50 tahun yang lalu. Presiden, tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak SBY. Terima kasih Bapak, kami tidak banyak berkomentar. Ucapan selamat datang kepada Bapak Bupati dari Tulungagung Estus di Binaka, dan kami mendengar Bapak akan memberikan bantuan. Untuk itu ada yang mewakili tokoh masyarakat, ada 3 orang. Pertama Bapak Pastor Matias, nanti maju ke depan. Bapak ini dari Maroki Katolik Pak, banyak membantu kita selama berada di Nias ini. Juga dari mewakili tokoh masyarakat Islam Bapak Muhammad Nasir, dan tokoh masyarakat Kristen Bapak Eboru. Siap. Yang saya hormati Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, para pimpinan daerah, para pemuka agama dan tokoh masyarakat, saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang, salam sejahtera. Yang beragama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo! Saya
datang bersama para menteri, bersama Bapak Gubernur, bersama saudara kita yang kita sayangi, Bapak TT Silalahi, untuk bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Karena terus terang dengan musibah yang kita alami, dengan bencana alam yang terjadi, kami semua saudara-saudara di seluruh Indonesia merasa berbelasungkawa atas terjadinya musibah, atas terjadinya bencana alam yang akibatnya saudara-saudara kita menjadi korban. Ada yang meninggal dunia, ada yang luka dan sakit, ada rumah-rumah yang hancur, ada jalan-jalan yang rusak, ada jembatan-jembatan yang rusak, gereja, masjid, dan semua yang tentu ini merupakan ujian dan cobaan bagi kita semua. Saya datang sebagai Presiden Republik Indonesia untuk satu, melihat secara dekat dan bertemu dengan saudara-saudara semua, termasuk saudara-saudara yang ada di dalam tempat-tempat pengungsian. Bukan hanya di tempat ini, tetapi saya juga datang di daerah-daerah lain yang kena bencana, di Simelu, di Lok Sumawe, di Melaboh, di Banda Aceh, bahkan di Nabire di Papua, bahkan Alor di Nusa Tenggara Timur. Karena kita semua bersaudara, bangsa Indonesia satu. Kalau ada yang terkena musibah, kewajiban kita untuk membantunya, untuk menolongnya, untuk memberikan rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kecintaan kepada saudara semua. Hari ini saya datang tentunya di samping melihat dari dekat pemberian bantuan-bantuan, juga melihat apa yang harus kita lakukan ke depan. Berapa banyak jembatan yang harus kita perbaiki, jalan yang harus kita bangun, gedung-gedung sekolah, gereja, masjid, puskesmas, dan lain-lain. Pendek kata, pemerintah bertanggung jawab, negara bertanggung jawab untuk membangunnya kembali, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bahkan bukan hanya itu, untuk membangun Nias agar Nias tidak tertinggal, agar Nias tidak tertinggal dari daerah-daerah lain, dari saudara-saudaranya di tanah air Indonesia ini. Saya sudah menghitung, para menteri yang datang bersama saya juga sudah melihat, menghitung ke depan ini. Pertama-tama yang penting hari-hari ini, minggu-minggu depan ini, perawatan bagi saudara-saudara yang terkena musibah, yang ada di daerah pengungsian. Jangan sampai tidak mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, perawatan, penempatan, dan sebagainya. Itu yang penting dulu. Setelah itu kita perbaiki yang rusak-rusak, jembatan, rumah, gereja, masjid, jalan, dan lain-lain harus hidup kembali. Dan bahkan tadi di Gunung Sitoli saya katakan, pemerintah akan membangun hal-hal yang selama ini belum terbangun agar Nias maju sama dengan daerah-daerah yang lain. Saya dilapori jalan-jalan yang harus dibangun, misalnya dari Gunung Sitoli sampai Pulau Dalam, pesisir barat. Saya dilapori tempat-tempat yang harus dibangun, pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat pendidikan. Karena saya datang lihat langsung, bertemu
bertemu langsung dengan saudara, para menteri juga demikian, Pak Gubernur juga demikian, maka sudah saatnya kita bukan hanya memulihkan keadaan karena bencana ini, tetapi dengan serius dan nyata membangun kembali, membangun Nias agar Nias tidak tertinggal dan maju sama dengan saudara-saudara di daerah yang lain. Dalam waktu dekat akan disampaikan kepada saudara apa saja yang akan dibangun ke depan nanti. Silahkan saudara melihat pelaksanaan pembangunan itu tentu harus kita laksanakan secara bertahap. Tetapi yang jelas sudah ada rencananya, sudah ada langkah-langkahnya, dan tinggal kita laksanakan secara bersama. Saya mengucapkan terima kasih dalam bencana ini, di samping tentunya pemerintah daerah, TNI, Polri, pemuka agama, pemuka adat, sukarelawan, termasuk Pak TP Silalahi yang tiap malam melapor kepada saya tentang situasi di Nias dan apa saja yang perlu dibantukan, obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Saya terbang di udara, lihat ada kapal kita, alhamdulillah di situ masih ada stok bahan makanan, beras, lauk pauk, dan lain-lain. Saya lihat di gudang tadi masih ada stok bahan makanan dan obat-obatan. Saya berharap agar dibagi dengan baik, dikelola dengan baik, dengan adil, sehingga semua mendapatkan jatah yang diharapkan. Saya juga dengan spontan akan memberikan bantuan untuk keperluan sehari-hari, bahwa kehidupan sehari-hari berjalan normal dulu. Oleh karena itu, untuk membantu saudara di Pulau Nias yang kena bencana ini, kita akan serahkan dana 2,5 miliar rupiah untuk dua kabupaten Nias dan Nias Selatan sesuai dengan tingkat kerusakannya, adil nantinya, di samping tentunya logistik
Makasih Pak. Sultan Taha Saifuddin. Apa sih Pak? Kalian direkod apa yang dilakukan? Apa? Nama KRI Sultan Taha Saifuddin. saya kan baru saja lewat jalan antara Gunung Sitoli ke Sirombu ya. Memang yang terparah adalah yang kemarin bekas itu kena tsunami. Dalam waktu pendek ini kita upayakan untuk kita tingkatkan sehingga fungsionalnya menjadi baik. Ini ada surat dari Bapak tahu. Awina Suraga Suari Raja karena Hadir rencana memang. itu rasa takut itu dihantui sumber nabati, sumber makanan kita itu potensi bukan memikirkan bagaimana masalah rumah dulu itu nanti karena penyelamatan jiwa ya, bagaimana menghibur, bagaimana memfasilitasi orang yang sudah kena bom, sudah korban. Ada yang stres, cuman ribuan yang stres. Kita berdampingan dengan beragama itu tidak utuh. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Atas kedatangan bapak-bapak di sini sampai menginap satu malam di sini, semoga Tuhan membalasi kepada bapak lebih daripada yang kita lakukan. Secara pribadi saya tidak bisa membalas. Tingkat 2 yaitu dari pemerintahan maupun langsung ke Kan di Desa Muawu tim pro daruratnya untuk tsunami ini.
dicek sampah camat mana yang rusak itu, mana orangnya, mana ada tuh. Middelva. Oh, Middelva, ya? Apa tanya? Balik. Nanti lagi. Oh, Ini sao kìa. Ôi, phát đèo. jadi untuk itu kami harapkan kepada Udah sampai kapan lu? mau pulang. Percaya lo Pak sama kau yang tahu. Lagi. Orang-orang yang kurang masuk itu. Mantan di Cigalati. Habis sama sekali. Omnya lah, jago ya. Gila ya? Mewakili aja. Halo. Bagi komisi proyek mana ya? Sebenarnya aku mau konar kue. Oh kayaknya adik-adik yang tiganya aja kau ambil-ambil. Nah, jiwa sih tahu. Mantap. Ya, lagu. Tapi itu kan sih benar termasuk ke ensemble. Siapa tahu dipecat jadi kepala dinas kelautan masih ada profesi. Minimal ngamen. Jangan deh, biar lupa guru-guru. Udah. Itu ada. Jangkar diikat di depan situ dulu dengan tali yang kuat. Di mana? Kita belum kita. Ada juga.
Sekalian, pertama-tama atas nama seluruh rombongan kami mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutan pada malam hari ini, atas hidangan yang kami anggap sangat istimewa. Memang kami tadi sangat lapar sebenarnya, ya, sehingga ketika diberikan hidangan ini sangat cocok juga dengan selera dan juga dengan waktunya, sehingga saya kira makanan ini mudah habis tadi. Kami tadi bertemu dengan para pengungsi, ada yang menceritakan juga pengalaman mereka secara sangat-sangat konkret. Dalam jamuan sederhana yang kami sajikan tidak lain tidak bukan sebagai rasa ungkapan rasa syukur kami, karena kami juga salah seorang anggota jemaat dalam persekutuan gereja-gereja yang ada di dunia sini, tepatnya saya seorang anggota jemaat GMKP. Dalam rangka kunjungan dia 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya, jumpa juga di awal. Yang terakhir. Dia duta besar di sana masuk. Duta besar. Bahkan belum meninggal yang sudah besar ini itu. 2 meter. Belas ya. Menuju ke turun dari pesawat langsung kita. Jam berapa datang? Jam 3 sore Pak. Puasa ya, kalau dipanggil ini ya Bu ya, kalau udah kayak alat. Tulisannya ini lebih bagus kita fotokopi aja. Sini mau menuju ke Medan ya. Oke, pesawat angkatan laut yang mau jemput jenazah. Kepada Bapak Menteri beserta rombongan, dan sekaligus menyatakan rasa terima kasih dan rasa kebahagiaan kami atas perhatian Bapak untuk berkenan mengunjungi kabupaten ini. Kepulauan tersebut telah dibentuk Satgas Penanggulangan Bencana Alam Departemen Kelautan dan Perikanan, dan ditugaskan 3 kapal patroli Departemen Kelautan dan Perikanan seperti Bapak lihat selama ini di sini. Saat ini berada di sini Hiu 4, yang 2 lainnya tetap berada di pantai barat. Ketiga lokasi yaitu Nias, Calang, dan Banda Aceh. Dalam tahun anggaran 2005, Departemen Kelautan telah menyiapkan dana untuk Provinsi Sumatera Utara tidak kurang dari 14 miliar rupiah. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah akan memberikan bantuan 7 buah perahu kepada Pemda Kabupaten. Dan sebagai kepada saudara-saudara yang kehilangan perahu sebagai alat pencarian saudara. 2 perahu untuk Pemda Kabupaten Nias dan Nias Selatan dimaksudkan untuk dipakai melayani masyarakat yang memerlukan bantuan transportasi dan distribusi logistik. Sementara 5 perahu ketinting diberikan sebagai simbol bantuan langsung kepada nelayan yang memerlukan.
untuk masjid di Kecamatan Sirombo ini dari pribadi saya 50 juta, dan juga untuk gereja di Kecamatan Mandrehe 50 juta. Sudah juga untuk pemerintah Kabupaten Nia Selatan 1 unit kapal penangkap ikan dan perlengkapan yang diterima oleh Bapak Bupatinya. Lima unit perahu penting dan perlengkapannya. Beliau pun tidak mengikat lagi itu kan Siapa yang mau menjadi Menteri Kelautan? Izin Pak Menteri. Ekun. Ekun. Ini boleh sama Nana ini, ayo. Anak-anak. Anak-anak jangan apa. Oke. Senyum. Tunduk. 1, 2, 3 sim. Oke. Boras. Kelihatan Bapak itu jalan. Siapa yang mau ke Jerman? Kita beli Sirombo. Belum mandi anak kamu. Tapi kami sudah ke-6 kali pernah tidur podcast ini, dan luar biasa relawan. Adik-adik nanti harus punya data, cari data itu apa melalui Pak Pastor Matias atau yang lain, atau Bapak ini diarahkan Pak Mendoza juga. Saya mau nanti dapat laporan masing-masing, jangan mencontek. Berapa korban yang meninggal, berapa jumlah pengungsi di Kecamatan Sirombo, berapa jumlah pengungsi di Kecamatan Mandrehe, dicari data itu. Karena kan ada sebagian yang di Mandrehe kan? Ada kan yang di Mandrehe sebagian kan? Ya. Cari data itu. Dan ini jadi tulis pengalaman adik-adik bagaimana selama 2 malam ini di Mandrehe Sirombo. Nanti karang dalam 1 kertas folio atau maksimal 2 kertas folio. Ya, terlihat para pramuka sudah bakti membersihkan di halaman daripada paroki. Enggak, makanya Sirombo sekarang enggak dong. Semua dari Sirombo sampai ke lahir lah. Bisa, belum mau gumel lagi. Oh, pasir.
Aduh. Tariknya tadi Pak, tarikannya Pak. Putus. Putus Pak dong. Sekarang gitu. Pakai daya balik kecil dah. Kita ke lautan nanti kan. Ganteng mana di Google ini. Apaan namanya ya? Lebih pelan dari ini ya? Ya. Sedikit lagi. Oh. Saya lebih enak duduk di sini kita ya. Kalau menurut kira Bapak Wada, apa kira-kira yang pantas kita bangun di sini? Dan kami di Desa Sewa ini adalah hidup daripada nelayan. Kalau bisa kami harapkan bantu pemerintah setempat atau di Kapolres mengulurkan tangan kepada kami, memberikan bantuan buah-buah bot yang berkapasitas berapa tadi? GT3. Memang mau roba Gunung Stolim. Tapi Pak Zazi Daga mau kirim dari ya Indomie, ada bantuan anti beras, ya sekedarnya lah. Tapi ini ada uang 500.000. Saya minta entah malam ini atau besok Ibu beli ayam, sop Banu Wada'a, makan bersama. Ya, 500 ya. AKIBK ada pembangunan, Pak. Harusnya Dewan yang dikasih.
Bukan disimpan-simpan ya. Bisa diambil, bisa di biar serang, biar serang. Enggak, ini orang-orang dominan di ya. Sedangkan klien kota Kemang Bapak Bupati Nias. Masih emas depannya. Emas Mas Jawa. Namanya baru juga. Untuk Bapak Sugisi. Kalau nggak ada tangannya, ini namanya menteri. udah kenias di Papua ada Pak ya. Papua nggak ada. Dari Papua pindah ke Nias. Kedatangan kami, saya sebagai Menteri Kehutanan disertai oleh Bapak-bapak anggota Dewan DPR RI dan DPR dalam rangka untuk melihat langsung musibah atau bencana yang terjadi di Mendro Aceh Darussalam, dan pada hari ini kita awali berkunjung ke Kabupaten Nias untuk melihat sampai sejauh mana kira-kira peran-peran yang akan dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Departemen Kehutanan. Kita semua perlu mengintrospeksi diri terhadap musibah atau bencana yang kita alami, terutama di Mendro Aceh Darussalam, tapi juga implikasinya terhadap beberapa daerah-daerah sekitar. Dan yang jelas saya hari ini sangat bergembira. Lama saya jadi orang Sumatera Utara, baru sekali ini saya bisa datang ke Nias, dan itu pun memang atas desakan sahabat saya di Saudara Agus Adamir, karena Pak Agus ini teman kecil saya. Waktu kami SMP, kami kalau ujian sekolah itu saling kerjasama yang menguntungkan. Saya kira itu saja, terima kasih, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita. Oke, kerjasama menguntungkan. Itu setan. Gunanya apa gitu? Tidak ada buku. Bahkan ada itu pasti ada. Itu nanti meninjau keadaan lokasi seremut. Relawan dari Departemen Kehutanan yang mempersiapkan. Pak Bupati,
bisa Pak terus teman-teman jadi kami mau ke Tuban. Sudah disampaikan sama Pak Bupati Magelang terjadi kerusakan gempa Desember tahun 2020. Sudah diangkat warga yang ke sini. Nah, kami persilakan Bapak Pastor Matias. Terima kasih. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua di Sirombo ini bahwa tamu dari Jakarta, orang baik dari Jakarta mau mengunjungi kita, mau melihat dan merasakan apa yang dialami oleh kita ini. Jadi semula Ibu Miranda datang sini mau nyumbang rumah. Barangkali dengan himbauan Pak Bupati, beliau bukan merubah, tetap menyumbang rumah plus lain barangkali. Ini sudah ada satu orang dari PLN menyumbangkan 2 genset, sudah di Gunung Stoli. Satu genset itu 4 kilowatt, berarti 40.000 bisa untuk satu kompleks rumah itu. Ibaratnya PLN belum nyambung, 2. Sudah dari Gunung Stoli, tinggal nanti didorong ke sini, serahkan. Saya kira itu aja. Saya datang di sini bukan mewakili BI, tetapi mewakili masyarakat BI dan masyarakat perbankan yang sudah bersedia mengumpulkan dananya di Bank Indonesia untuk digunakan membantu saudara-saudara yang terkena tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Ke Aceh kami sudah pergi, sekarang kami datang ke Nias, kebetulan ada Pak Teddy Selalah yang tahu sekali di sini, sehingga identifikasi apa yang awalnya dibutuhkan kami peroleh. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengenalkan beberapa pihak perbankan dan bukan perbankan yang ikut bersama kami. Pak Wayan, Direktur Bank Rakyat Indonesia, karena BRI ada di sini. Pak Suwiknyo Budiman, Direktur BCA. Kami banggakan Bapak Ketua DPD Bapak Haji Armin Laksono, yang dalam Bapak Ketua DPD Bapak Mansur dan Pak Semida, yang saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati para anggota DPR RI dan anggota DPD, yang saya hormati Bapak Direktur Utama Bank Mandiri, beserta rombongan Bapak
Ketua DPRRI dan rombongan Bapak Ketua DPD yang sudah berada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, saudara wakil wakilnya. Selanjutnya untuk kedua para hubungan oleh Bapak Kasdim, sedangkan terakhir dengan Bapak Wakapolres Nias. Selanjutnya mungkin tapi saya juga mendengar Presiden juga sudah datang ke sini dan beliau juga menitipkan salam dan berjanji akan memperhatikan secara sungguh-sungguh pembangunan kembali kerusakan sangat dari dunia. Dan bahkan dalam pertemuan saya dengan beliau menyatakan bahwa perkembangan selanjutnya pembangunan infrastruktur akan mendapat perhatian. Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan kita anggota DPR yang mempunyai kewenangan hujat. Jadi hak hujat itu ada di tangan pemerintah, dia ada di wakil rakyat. Kebetulan anggota-anggotanya ada di sini, ketuanya ada di sini. Marilah saudara-saudara manfaatkan kehadiran Pak Gun Laksono dan para anggota DPR yang juga datang bersama-sama di sini. Saya tidak akan berpanjang cerita. Sekali lagi selalu menyampaikan salam dari kawan-kawan anggota DPD Indonesia, rasa bersungkawa, rasa prihatin, dan semoga pemberitaan ini, ujian ini dapat kita lewati dengan baik dan kita bisa membangun masyarakat yang jauh lebih di depan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Yahoo. Kurang semangat. Yahoo. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Nias dan Wakil Bupati, saya mendengar dari ibu kota Nias Gunung Sidoli, tempat ini yang hanya 75 km harus ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam. Betul tidak? Nah, tentu saja ini harus diperbaiki secepatnya. Jadi bukan hanya bangunan-bangunan umum maupun bangunan-bangunan masyarakat yang terkena musibah yang harus diperbaiki, tetapi sebagai pemerintah, apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, DPR mendukung agar memperbaiki, membangun secara keseluruhan termasuk prasarana dan sarana perhubungan di Nias ini. Apalagi andai kata lapangan terbang, karena sekarang sudah maju, sudah begitu canggih pesawat terbang itu, kalau bisa didarati dengan pesawat jet. Saya tanya kepada Pak Bupati, mungkinkah atau tidak mungkin karena landasannya hanya 1.200 meter, membutuhkan paling kurang 1.000 meter lagi diperpanjang, baru bisa dilandasi pesawat terbang canggih, sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala lagi di masa mendatang, dan turut mendorong perekonomian masyarakat. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan dengan segera diatasinya masalah prasarana dan sarana perhubungan dan telekomunikasi, maka warga Nias insya Allah mudah-mudahan akan segera bisa pulih akibat bencana alam dan juga sejahtera dan sama dengan daerah provinsi lain di seluruh tanah air, karena Nias adalah juga bagian penting daripada Republik Indonesia. Saudara sekalian, untuk itu saya kesini tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa anggota DPR. Pertama adalah saudara Idealiswan Daik Baci, dia
ini di DPR juga keras juga untuk membela saudara. Nah ini menjadi kewajiban Fundasi untuk tetap mengadakan komunikasi dengan panitia anggaran, dengan komisi terkait untuk membantu secepatnya memulihkan keadaan di tempat ini. Lalu juga bersama-sama dengan saya, anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara, yaitu Dr. Ades serta Ginting. Kalau lihat wajahnya tidak pernah menjadi lupakan utama komisi dan kemudian bersama dengan saya juga bersama dengan kami, saya perkenalkan saudara Burhanuddin Nabi Bengkulu. Lihat lambangnya, dia adalah salah satu ketua DPP Partai Golongan Karya. Kemudian juga Pak Yudi Krisnandi, anggota DPR RI. Depan. Nah ini masih muda, doktor di bidang politik, dan tentu di Komisi 1 diharapkan juga turut mendengarkan apa yang tadi proposal disampaikan oleh Pak Bupati kepada pemerintah untuk dibantu di DPR. Kemudian saya harapkan juga saudara John Sanova, masih di Yahoo. Ya. Kemudian Bung Edward Suryajaya. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Pak Gunakong tadi bisa terlaksana. Di sini tambahan dari saya. Oh, ada satu orang yang berusaha di DPD juga asal sini, namanya Zebua. Zebua orang sini ya, betul ya? Nah, coba Zebua. Kurang keras kamu bicaranya tuh. Terima kasih. Rupiah dari Ketua DPR sebesar 25 juta rupiah, dari Ketua DPD RI Bapak Ginanjar sebesar 40 juta rupiah. Silakan kepada lalu lalu yang terakhir kelas Pak Nobis dari panel 300 juta rupiah. Masjid, madrasah dan gereja, Pak. Ini satu, Pak. Tolong yang dari DPD tadi itu sebagian yang cukup besar berasal dari Bapak Nurdin Kampugulon. Oh iya. Ke pemerintah daerah. Khususnya bentuk kalau secara formel kami belum dapat laporan itu dari pemerintah, karena bantuan itu sendiri dari Bapak Presiden SBY menyerahkannya kepada Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur menyerahkannya tidak kepada pemerintah kabupaten, tapi menyerahkannya kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakatnya, baik itu dari tokoh masyarakat Katolik, satu tokoh masyarakat Kristen, dan satu dari tokoh masyarakat Muslim. Dan itu mereka sudah
kami fasilitasi untuk dicairkan sebesar 1,5 miliar, dan pengakuan daripada ketiga tokoh ini sudah dibagi secara merata. Tapi bisa saja namanya di lapangan ada hal-hal yang tidak puas, yang saatnya tidak dia terdaftar tapi mengaku bahwa dia akan coba difasilitasi lagi. Namun demikian kami akan coba untuk menelusurinya dulu. Kalau untuk bantuan logistik sendiri untuk mereka yang membutuhkan? Kalau bantuan logistik sendiri sampai saat ini kami pikir tidak ada masalah, dan kami juga sebagai ketua harian Satlak secara periodik terus mengikuti, dan Bapak Presiden juga telah melihat sampai gudang tidak hanya katanya menumpuk di posko bencana nasional yang ada di Medan, di Polonia, tetapi Bapak Presiden kami langsung bersama-sama dengan beliau langsung mengecek sampai posko tempat penimbunan atau artinya tempat penitipan barang yang ada di Kecamatan Sirombo, dan sampai saat ini sudah dibagi dengan baik dan merata, dan masih banyak stoknya juga cukup. Untuk pengungsi yang masih berada di kamp-kamp atau tempat pengungsian, bagaimana untuk penanganan mereka supaya mereka bisa direlokasi, Pak? Dari awal itu kurang lebih pengungsi ada 2.500 dan sekarang tidak mencapai 1.000 karena mereka sebagian besar sekarang sedang berada di rumah-rumah famili, dan ada bantuan-bantuan kami, cuman belum dalam mulai bentuk fisik, cuman dalam masih MOU dan statement bahwa ada beberapa LSM baik dari Jerman maupun dari lembaga-lembaga gereja yang difasilitasi baik dari PGI maupun dari pihak pastoral Katolik akan membangun rumah-rumah yang sangat sederhana. Ya, baik. Pak Agung, kalau untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh mereka menjadi korban, perhatian pemerintah, DPR juga baru sekarang setelah lebih dari 1 bulan datang. Mengapa menunggu begitu lama baru berkunjung ke Nias? Sebetulnya sejak hari pertama bencana terjadi, DPR sesuai dengan fungsinya, itu lembaga yang melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah, telah melakukan kegiatan pengawasan melalui pembentukan tim monitor atau tim pengawas yang diketuai oleh Saudara Muhaimin Iskandar yang beranggotakan 11 komisi dan panitia anggaran. Jadi melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan pemerintah, baik rencana-rencana maupun langkah-langkah yang dapat tidak saja di Nanggroe Aceh Darussalam tapi juga di Nias. Dan lalu yang kedua, sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi penentuan anggaran. Maka DPR juga sejak hari pertama sampai langsung pada rapat di Jakarta, alokasi untuk perbaikan kepentingan pembangunan kembali baik di Nanggroe Aceh Darussalam maupun di Nias. Nah, untuk itu tentu dalam pelaksanaannya diserahkan nanti liwat bersama-sama dengan pemerintah daerah. Pak Agung sekarang sudah turun atau terjun langsung ke lapangan melihat dari dekat seperti apa kondisi Nias. Bagaimana pemantauan Bapak dan apa yang Bapak rasa harus diperbaiki? Ya, saya kira tinggal perlu koordinasi yang lebih baik lagi. Koordinasi karena apa yang dilakukan sebagaimana tadi kita dengar bahwa bantuan-bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui caranya sendiri yang sesuai dengan keadaan di sini, yaitu melalui tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira itu tidak salah. Tinggal tentu kita memantau agar keluhan-keluhan masyarakat itu kita minimalkan. Bahwa saja masih ada keluhan-keluhan, saya kira kita memahami. Tapi lebih jauh lagi dari itu, menurut saya tidak saja kita bagaimana memperbaiki akibat bencana alam, rumah-rumah yang hancur, jalan-jalan ini, tapi juga secara keseluruhan agar pembangunan prasarana dan sarana perhubungan ini yang menjadi masalah utama di daerah Nias menjadi perhatian Dewan. Dan ini tentu akan mendorong Dewan ke depan sama pemerintah agar kiranya memperbaiki keadaan ini. Tidak hanya yang berkaitan dengan korban bencana alam ini, tapi juga secara keseluruhan, termasuk pembangunan lapangan terbang. Saya kira pertanyaan terakhir, kalau menurut Pak Agung sekarang sebagai Ketua DPR, apakah pemerintah sudah memberikan atau sudah cukup baik kalau dinilai dari kacamata Bapak sendiri dalam hal penanganan musibah di Nias ini pada khususnya? Ya, tentu saja sudah bekerja maksimal. Ya. Tentu harapan masih saja ada yang bisa dimaksudkan. Tapi saya tahu bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik provinsi, Pak Gubernur di Sumatera Utara dan pemerintah daerah juga telah bekerja semaksimal mungkin. Saya kira dari waktu ke waktu ada perbaikan. Mudah-mudahan saja nanti akan lebih baik. Pak, menurut Bapak Pak, bantuan yang diserahkan dari pemerintah pusat maupun dari negara lain, kalau ada yang mengatakan bantuan dari pemerintah kepada gubernur, ini berapa tahun ke depan kalau untuk Nias sendiri? Bantuan kalau Anda melihat dan itu penuh dengan bahan makanan itu berdiri tidak ada kekurangan. Bahkan obat-obatan di salah 1 bulan lagi masih Makan bayi Pak katanya, makanan bayi dan bayi. Tidak ada makan bayi, susu ada. Mereka bilang untuk makanan bayi dan balita kurang. Kalau
ada yang tidak kalau ada yang bisa langsung. Tapi sejauh ini Pak, banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Pak, kelihatannya belum sampai ke pemerintah kabupaten Nias Pak. Apa betul begitu? Saya kira kalau betul, mudah-mudahan kita koreksi. Jadi begini Mas sekalian, banyak bantuan itu, tapi mau dikemanakan? Di sini juga banyak itu makanan itu yang tidak bisa disalurkan. Jadi untuk apa di sini? Masih ada beras 8 ton lagi di gudang. Bukan umpamanya seperti duit Pak, uang Pak misalnya Pak. Nggak ada uang kita terima. Begini, ya ada 3 jenis bantuan. Ya, jadi kita jangan semua. Ada bantuan yang langsung diserahkan kepada pemerintah daerah. Itu kita sudah bagikan itu. Dan masih ada lagi sesuai dengan ketentuan PBC. Ada aturannya. Nah, ada bantuan yang langsung diserahkan masyarakat. Kita tidak bisa kontrol itu. Kemudian ada bantuan yang hanya kami minta kepada pemerintah daerah, mereka langsung kepada korban itu nggak bisa kita apa-apa. Tapi sepanjang kita dan pemerintah sudah cukup, saya kira sudah maksimal. Baik, terima kasih.